Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Alim Habibi di channel Sahabat Perawat ID. Ya, kita lama sekali tidak bertemu di video-video terkait dengan keperawatan. Nah, hari ini saya ingin memberikan materi ataupun pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan penilaian GCS atau gas glucose scale. Yang mana GCS ini yaitu untuk menilai tingkat kesadaran dari pasien itu sendiri. Jadi teman-teman silahkan tonton videonya sampai dengan selesai. Jadi hari ini saya akan membahas terkait dengan GCS, gas glucose scale, di mana GCS ini untuk menilai tingkat kesadaran dari pasien itu sendiri. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin masih menjadi mahasiswa baru di bagian keperawatan ya, jurusan keperawatan, teman-teman bisa mulai belajar lebih banyak lagi terkait dengan GCS. Nah, ini biasanya dari mulai kuliah sampai dengan pada saat teman-teman praktek maupun sampai dan bekerja, ini akan tetap dipakai. Jadi GCS, gas glucose scale, bagaimana sih cara mendapatkan atau menilai tingkat kesadaran dari pasien itu sendiri? Jadi ada 3 item yang perlu dinilai. Jadi yang pertama eyes atau mata gitu ya. Yang kedua verbal. Yang ketiga ada motorik. Jadi 3 item ini yang teman-teman nilai pada saat teman-teman menemukan pasien. Misalnya di IGD, instalasi gawat darurat ya, teman-teman menemukan pasien baru, tentu pasien itu akan teman-teman lakukan penilaian tingkat kesadarannya. Nah, bagaimana caranya? Ya, yang pertama dari 3 item tadi yaitu ACE, yaitu nilainya 4 apabila pasien itu membuka mata secara spontan. Nah, yang kedua nilainya 3 apabila pasien itu membuka mata dengan respon suara atau verbal ya. Misalnya teman-teman manggil pasien itu membuka mata begitu ya. Kemudian nilainya 2 apabila pasien itu membuka mata dengan respon nyeri. Artinya teman-teman pada saat datang itu pasien ya kan, pasien itu tidak membuka mata, dalam kondisi matanya tertutup gitu ya. Kemudian teman-teman respon menggunakan suara kok enggak nyaut, berarti teman-teman langsung lakukan menggunakan respon nyeri. Kalau respon nyeri kok pasien membuka mata, maka nilainya adalah 2. Apabila pasien sudah direspon suara, sudah direspon nyeri, tetapi tidak membuka mata sama sekali, itu adalah nilainya 1, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu penilaian verbal, di mana apabila pasien itu bisa berbicara baik pada saat ketemu teman-teman pada saat praktek misalnya, nah itu adalah nilainya 5 ya. Teman-teman bisa menilai kalau orientasi bagus, bicaranya bagus, lancar, kita tanya jawab di situ, kita menanyakan terkait dengan masalah kenapa dia bisa datang itu bisa nyambung, maka nilainya 5 ya. Kemudian yang kedua, yang verbalnya adalah ketika teman-teman bertanya tapi pasien itu menjawabnya bingung ya. Jadi bingung dia ada di mana, apa sih yang terjadi sebelumnya, itu pasien itu bingung. Jadi itu nilainya 4. Nah, kemudian ini yang ketiga, nilainya 3 ya, apabila pasien itu hanya mengucapkan kata-kata saja tapi tanpa ada arti. Misalnya satu kata itu memang jelas tapi nggak ada artinya. Terus ada satu kata lagi per kata aja ngomongnya, cuma nggak ada artinya, nggak nyambung dengan apa yang kita tanyakan, itu nilainya 3. Nah, kemudian apabila pasien hanya mengerang atau merintih saja, itu nilainya 2. Dan apabila tidak ada respon sama sekali, sudah diajak berbicara, enggak nyambung gitu ya, enggak merintih juga,
udah nggak ada respon sama sekali, berarti nilainya 1 ya. Kemudian motorik. Nah, motorik ini di sini teman-teman juga harus jeli-jeli juga ya untuk menilai. Jadi biasanya pasien itu ketika diperintahkan untuk mengangkat tangan misalnya, pasien itu bisa, maka nilainya 6, motoriknya masih bagus. Kemudian apabila pasien itu bisa melokalisasi nyeri, tahu tempat nyerinya di mana, itu biasanya nilainya 5. Nah, kemudian setelah itu apabila pasien bisa fleksi normal, ya fleksi normal, itu nilainya 4. Kemudian fleksi ekstensi normal nilainya 3. Kemudian ada ekstensi abnormal nilainya 4. Dan apabila tidak ada respon nilainya 1. Nah, teman-teman, bagaimana caranya mengetahui fleksi ekstensi? Teman-teman juga bisa pelajari itu lebih banyak lagi ya. Supaya tidak bingung yang namanya fleksi ekstensi itu seperti apa, teman-teman pelajari ya. Jadi penilaian GCS di sini tidak ada nilainya 0, tidak ada. Jadi nilainya itu paling rendah 1 ya. Jadi teman-teman ingat bahwa itu penting sekali untuk teman-teman pelajari ya, karena pada saat teman-teman kuliah, kemudian teman-teman berpraktik sampai dengan teman-teman bekerja, itu juga akan dipakai, selalu dipakai ya. Apalagi teman-teman yang di IGD itu penting sekali, itu adalah yang pertama kali biasanya dilakukan di IGD. Kemudian selanjutnya setelah teman-teman mengetahui bagaimana cara menilai tingkat kesadaran dari pasien tadi, mulai dari ACE, verbal, dan motorik, teman-teman juga harus tahu nilainya. Jadi apabila nilainya itu dari ACE, verbal, dan motorik, 3 item itu dijumlahkan, maka teman-teman harus tahu nilai, misalnya nilai 14 sampai 15 itu kesadarannya apa? Kompos mentis misalnya. Kemudian untuk nilai apabila 12 sampai 13 itu apatis. Nah, kemudian nilainya 10 sampai 11 itu disebut delirium, kesadaran delirium. Nah, kemudian untuk tingkat kesadarannya misalnya nilainya dapatnya 7 sampai 9 misalnya, itu somnolen misalnya. Kemudian 5 sampai 6 itu supor atau stupor. Ada juga yang bilang nilainya 4 itu apa? Semi koma gitu. Nilainya 3 apa? Koma gitu. Jadi tidak ada nilai 2 dan 1 ya teman-teman. Pada saat menginterpretasikan dari hasil kita melakukan pemeriksaan kepada pasien. Nah, seperti itu. Nah, ada hal lagi yang perlu teman-teman ketahui. Itu tadi nilainya ya, teman-teman bisa pelajari juga di di tempat perkuliahan ya. Mungkin teman-teman kalau nggak paham ya tanyakan lagi dengan dosen-dosen teman-teman lah ya, terkait dengan nilai GCS tersebut. Nah, jadi teman-teman harus tahu itu. Nah, kemudian selain itu teman-teman juga harus tahu kesadaran kompos mentis itu seperti apa. Apa sih yang dimaksud kesadaran kompos mentis ya? Jadi ini saya berikan pengetahuan secara singkatnya ya teman-teman. Ini mungkin tidak sama textbook ya, tapi ini adalah kemungkinan mirip ya seperti itu. Tapi teman-teman bisa belajar lagi di tempat lain ya untuk memastikan kebenaran apa yang saya katakan. Nah, kesadaran kompos mentis. Kompos mentis ini artinya sadar penuh ya. Sadar penuh itu sadar terhadap dirinya, sadar terhadap lingkungannya. Artinya, ketika teman-teman menemukan pasien seperti ini biasanya pasien mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ya, kita selaku perawat, dan jawabannya itu sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Itu kompos mentis ya, kompos mentis. Nah, kemudian yang kedua, apabila hasil interpretasi dari kita melakukan penilaian GCS tadi 12 sampai 13, maka disebut dengan kesadaran apatis. Nah, apatis ini merupakan keadaan pasien di mana pasien itu acuh tak acuh terhadap lingkungannya begitu ya. Itu ya seperti itu ya. Kemudian apabila mendapatkan nilai dari hasil penilaian GCS tadi 10 sampai dengan 11 itu disebut dengan kesadaran delirium.
delirium ini penurunan kesadaran yang disertai dengan kekacauan motorik ya, kemudian siklus bangun tidur yang terganggu seperti itu. Nah, pasien ini biasanya cenderung gaduh gelisah gitu ya, kacau, bisa juga meronta-ronta seperti itu ya. Kemudian selanjutnya apabila kita menemukan pasien dengan hasil yang kita lakukan tadi 7 sampai 9 ya, hasilnya 7 sampai 9, maka disebut dengan somnolen. Nah, somnolen ini dimana keadaan pasien yang ngantuk gitu ya, ngantuk tetapi masih bisa bangun apabila dirangsang. Artinya ketika dirangsang pasien ini bangun, ditanya pun masih bisa menjawab, tetapi pasien ini apabila tidak dirangsang maka pasien ini akan tidur kembali seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu apabila teman-teman mendapatkan nilai dari GCS tadi ya, 5 sampai dengan 6, maka kita bisa sebut itu kesadaran supor atau stupor, dimana ini adalah kondisi pasien yang tidur yang lebih dalam tetapi masih bisa dibangunkan kembali, tetapi dengan rangsangan yang lebih dalam juga, yaitu dengan rangsangan nyeri. Artinya pasien ini bisa bangun tapi dirangsang dengan nyeri. Nah, pasien ini dengan kesadaran supor atau stupor itu biasanya tidak mampu memberikan jawaban secara verbal yang baik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apabila hasil dari pemeriksaan itu menunjukkan nilai 4 atau yang kita sebut kadang semi koma ya, atau kita juga bisa sebenarnya sudah disebut koma ya. Tapi kalau disebut semi koma itu biasanya penurunan kesadaran itu pasien tuh masih bisa memberikan respon terhadap nyeri, tetapi biasanya tidak ada gerakan spontan ya, tidak ada gerakan spontan, tapi bisa dirangsang dengan nyeri. Nah, kemudian nilainya 3. Apabila nilai hasil dari penilaian GCS tadi 3, maka kita sebut dengan kesadaran koma. Koma ini adalah penurunan kesadaran yang lebih dalam, kemudian tidak ada respons, tidak ada gerakan spontan dan tidak ada respon terhadap nyeri. Nah, seperti itu. Saya harap belajar itu tidak hanya dari satu tempat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar dari beberapa tempat, beberapa media yang memang teman-teman bisa dapatkan. Lebih bagus lagi kalau teman-teman mendapatkan sumber yang terpercaya gitu ya. Juga bisa belajar dengan dosen atau perawat-perawat senior yang sudah ada di pelayanan kesehatan atau di rumah sakit lah istilahnya. Nah, untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Semoga video ini memberikan manfaat tambahan buat teman-teman. Jadi teman-teman yang membutuhkan video-video lainnya terkait dengan keperawatan, silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube saya di channel YouTube Sahabat Perawat ID. Dan saya minta teman-teman untuk membantu untuk mengembangkan channel Sahabat Perawat ID di sini, supaya saya terus semangat memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan keperawatan. Mungkin itu dulu dari saya. Apabila dalam menyampaikan materi atau video kali ini mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin itu dulu saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.